Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah. Yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf atau sama-sama kita kenal Ustadz Tirai. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ahlan wa sahlan bin Nabi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes bang teknisi, ehonya turun bang, nggak usah pakai eho, suara saja bang. Nah ya, tes satu, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Atau kama qala aidan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru-guru, para orang tua, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan guru kita, orang tua kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Khairuddin Ahmad. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umur, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Ahmad Fauzi,
guru kita Buya Ki Haji Hamdani, dan guru kita, qori kita yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Muammar ZA, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Terkhusus orang tua kami Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Zainuddin, Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji, siapa ini namanya? Haji Zainuddin, Haji Hidayatullah ya, dan segenap orang-orang tua yang lainnya hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat Kecamatan Kalideres, yaitu abang saya, Bang Haji Nama, beserta seluruh stafnya, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Salam bin Kong Haji Niman dan Nya Haja Neng Anih binti Engkong Dul yang malam ini dihaulkan. Mudah-mudahan, saya yakin doa-doa kita dari mulai pembacaan takhtimul Quran, pembacaan zikir, tahlil, serta doa yang kita panjatkan malam ini, semua itu pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah. Beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul wafatnya orang tua garis doyong kakek nenek kami tercinta koma Haji Abdul Salam bin Niman dan Haja Neng Ani binti Dul, Selasa koma 14 Desember 2021. Yayasan An-Nida Al-Islami, Yayasan As-Salaminya, Jalan Peta Utara, Kulon Pegadungan, Kalideres, Strip, Jakarta Barat. Baca diri dah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir dalam rangka peringatan Maulid dan haul. Bicara masalah haul, Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, beliau menyatakan, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan limawwa. Beliau bilang orang itu kalau sudah nggak ada akan menjadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka bikinlah cerita yang baik-baik buat orang yang engkau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita meninggal dunia tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Bapak Haji Abdul Salam, almarhumahnya Hajah Neng Ani sudah duluin kita. Berarti beliau sudah banyak meninggalkan cerita-cerita kebaikan-kebaikan setelah ia tinggal di alam barzah. Malam ini kita mengenang kebaikan-kebaikan dari almarhum dan almarhumah. Beliau sudah meninggalkan cerita-cerita buat orang yang kita tinggalkan. Artinya apa? Beliau almarhum, almarhumah ninggalin banyak cerita buat anak, cucu, mantu, dan keluarga, dan buat orang semuanya. Maka kita yang masih hidup, kita lagi bikin cerita. Maka ceritanya kita isi dengan cerita yang baik-baik. Buat apa? Ntar kalau kita udah meninggal dunia, diceritain kebaikan-kebaikan kita. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Nah tuh kita ngomong ya kok. Jadi almarhum dan almarhumah udah ninggalin cerita yang banyak. Maka ini malam kita ceritain kebaikan-kebaikan beliau. Nggak boleh kalau orang meninggal dunia kita omongin kejelekan-kejelekannya, Bang.
kecuali yang meninggalnya orang kafir. Kalau orang kafir mati, kita omongin kejelekannya, nggak ngapa-ngapa. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu kejelekannya. Boleh kan? Boleh ngomongin Fir'aun kejelekannya. Tertulis di Quran. Kejelekan Fir'aun ngaku Tuhan. Bahkan diawetkan badannya, bang. Kita omongin tuh kejelekan Fir'aun, nggak ngapa-ngapa. Sampai namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang. Nama lu siapa? Fir'aun. Belum pernah. Bener, bang? Karena yang meninggal orang kafir. Tapi kalau dia muslim, dia beriman, meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekannya. Maka ada istilah gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang. Kita pengen meninggal dunia, ninggalin cerita yang cakep-cakep. Jangan bikin cerita yang jelek mulu. Kebaca banget ceritanya kayak film Indosiar. Sinetron Indosiar kan kebaca banget ceritanya, bang. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia, duitnya banyak, naik karirnya di kantor, jadi bos, jadi direktur. 2 bulan kemudian ada cewek deketin dia, demen, akhirnya dia pacaran, dia nikah. Wow, duitnya habis diporotin, bu. Jatuh miskin, jadi gembel pinggir jalan. Kena hujan, wah, pulang ke rumah bininya yang tua diusir, pokoknya boleh. Sian, buat ada mobil lewat kenceng, buat ditabrak juga, jatuh, bu, bawa ke rumah sakit, baru soundtrack ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Hafal kok. Bawa doang punya TV. Bu, ceritanya kebaca. Makanya kita lagi pengen bikin cerita yang cakep-cakep. Maka orang yang dihaulkan malam ini ada manfaatnya banyak. Ada yang ngomong di Google netizen, orang mati mah mati aja, nggak usah dibacain Fatihah. Nggak bakal sampai doa orang hidup dengan yang mati, kata dia. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, emang bener Fatihah kita nyampe buat orang yang meninggal dunia? Saya kemarin ngirimin Fatihah, Ustadz, buat yang mati. Apakah Fatihah saya sampai? Jangan dijawab pertanyaan begitu. Balik tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin, Ustadz, saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang? Loh kagak, Ustadz. Masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lah orang lu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe. Nah kita punya HP aja ada paketannya, kita WA kok nyampe. Bener, itu handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Kalau gak percaya mati dulu, ntar gue bacain Fatihah lu di atas kuburan. Kalau nggak nyampe lu miss call, apa salahnya? Ya bu. Ini almarhum wal maghfurlah, malam ini almarhum dan almarhumah girang gembira. Maka orang yang dihaulkan malam ini manfaatnya siapa? Pertama, buat orang yang dihaulin. Baba Haji Abdul Salam, Nya Haja Neng Ani, girang gembira dapat kiriman doa dari anak, cucu, mantu dan keluarga besar dari pondok pesantren, yayasan perguruan Islam di sini. Girang, kenapa girang? Karena dapat kiriman doa. Maka orang yang meninggal dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Bener? Si pulang mati, no. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mah yang lagi ngalamin cuma pindah doang, bang. Pindah dari dunia ke alam barzah. Maka orang mati disebut telah pulang ke rahmatullah. Ngomongin pulang hakikatnya enak, orang pulang. Mana buktinya? Dulu kita sekolah, bang, zaman SD, ada gurunya galak, pelajaran kita kagak demen. Gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen. Diumumin nama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak hadir, nggak datang, anak-anak boleh pulang.
Girang nggak, Po? Lo girang kita, hore pulang, lompat dari atas meja, manggul kempek. Mudah sekarang nggak paham kempek. Tas, Po, tas. Bener Bang? Kenapa kita girang? Karena boleh pulang. Bener? Pulang haji. Enak gak? Enak. Asal udah tawaf wada juga udah kebayang tuh genteng rumah kita, pengen pulang ke tanah air. Sampai di bandara disambut saudara keluarga dengan tangisan histeris, bawa pulang, diiringin nyampe rumah, digelarin stiker po ambal, boleh pakai kasur, duduk nyender, udah cerita aja dari pagi sampai sore, sampai kagak sembahyang. Diceritain di Mekah aja sama dia. Gue udah tahu kok. Ya Allah. Kenapa pulang? Karena pengen ketemu saudara. Enak yang namanya pulang haji. Lebaran kita bakal pulang kemana? Pulang mudik, pulang kampung. Enak gak? Lo enak po. Kebayang udah suasana lebaran di kampung. Kemarin gara-gara PPKM nggak boleh kita mudik. Pulang kampung boleh. Giliran mudik nggak boleh. Makanya Ramadan tahun kemarin Ramadan istimewa, pintu semua surga dibuka, pintu perbatasan ditutup. Nggak boleh pulang. Nyeplos juga bawa motor, naik Mio pendek joknya, sambung pakai papan, buat tumpuk 3 nyampe ke Brebes. Kenapa? Karena pengen ketemu saudara, keluarga. Bener Bu? Suasana lebaran di kampung enak, ketemu sama saudara. Kenapa? Karena pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara haul malam ini, kita semua nih bakalan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak Bang? Enak, bawa besek. Kenapa? Karena hakikatnya pulang. Setelah kita tinggal di pegadungan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu dan kata enak, takut besok. Ini nih lempengan ini ngomong enak kurang enak Bu. Bener? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Makanya orang yang meninggal dunia itu suruh bawa bekal. Orang kalau pulang bawa bekal. Nggak bawa bekal berangkat juga sengsara di jalanan Po. Kita mau ke Surabaya kagak bawa bekal, modal nekat. Sampai ke Surabaya, sampai cuman banyak buat pemeriksaan di jalan. Bener? Keblangsak iya. Makanya orang yang meninggal dunia bekalnya apa? Amal soleh. Almarhum dan almarhumah udah nyimpen bekal yang banyak. Mana buktinya? Ini malam yang hadir haul datang begitu banyak. Anak cucu mantunya kompak doain semuanya. Kita yang hadir malam ini doain orang yang sudah meninggal dunia akan balik kepada kita. Kita meninggal dunia ntar didoain lagi. Amin. Makanya orang mati kudu bawa bekal. Ngomongin mati, semuanya kita sadar kita bakal mati. Cuman kita nggak tahu kapan dan di mana doang kita mati. Apa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Kita nggak tahu yang namanya umur, ya Po. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu umur. Atau sebaliknya dia, saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Sama aja bohong. Tuh. Maka ini satu peringatan nasihat buat kita yang masih hidup. Karena kita semuanya nggak kekal di dunia ini, maka jangan pernah kita meleha-leha di dunia ini, bermain-main di dunia ini. Kenapa? Karena dunia adalah permainan, maka jangan kita main-main. Harus pinter-pinter main. Bener Pok?
Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Kehidupan dunia cuma permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu, Bang. Sepak bola 45 kali 2 90 menit waktu normal. Liga Champion udah masuk 16 besar. Nonton kok. Itu para pemain bola, Bang, tahu waktu dibatesin. Makanya dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, tahu waktu dibatesin. Cristiano Ronaldo mantan pemain Juventus, tadinya kan di Real Madrid, pindah ke Juve, pindah lagi sekarang ke MU. Ada MU luar biasa, menang lagi, naik. Kemarin lawan Chelsea menang. Weh. Itu pemain bola tahu, Bang, waktu dibatasin dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang. Kita pun sama hidup di dunia ini dibatasin waktu. Tahu, Bang, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Maka cari cara buat ngumpulin poin, ngumpulin amal soleh, ngumpulin amal yang banyak. Agar apa? Agar kita jadi pemenang, dikasih piala. Pialanya nggak tanggung-tanggung dari Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Cuma yang lagi namanya main kudu aturin, ngikutin aturan main. Ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin jalannya pertandingan? Wasit. Kita juga sama hidup, Bu. Ada yang ngawasin, Bang. Siapa? CCTV-nya Allah, Raqib Atid yang ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah, prit, kartu kuning. Lu main jangan begitu. Ditegur. Sering kita, Bang, dikasih teguran melalui apa? Melalui makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain? Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk tergantung Sang Khalik. Kalau kata Allah gunung, batuk, batuk kok. Semeru udah batuk, Merapi udah mulai ampek, Anak Krakatau meriang, gunung pada demo. Lah kalau kita demo, Satpol PP, polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan udah nggak ada, po. Udah duluan tewas beliau. Udah aman dalam kubur, ketemu sama temennya Mbah Surip, Mbah Marijan sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana. Gunung Allah yang perintahin. Air datang yang banyak, banjir rob. Pinggir laut pada ngamuk po air. Emang tempat air ditempatin. Yang punya datang lah, nggak mau ngalah dia, punya gua. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Banjir bandang, banjir rob. Angin muter kata Allah, yang kenceng lu. Muter, Bang, badai topan. Peringatan buat kita. Puting beliung, ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya dong mendingan. Nggak ada beliungnya, Bang, itu yang bahaya. Kita hidup sering dikasih teguran, dikasih kartu kuning. Tuh, jangan sampai kita lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu. Wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari tengah lapangan. Keluar, kagak boleh main lagi lu. Artinya apa? Belum sempet ibadah, belum sempet ngaji, mati. Kartu merah. Hidup permainan dan sandiwara. Sandiwara, sinetron.
Lagi seru nonton sinetron si Al sama si Andin. Wow, karena provokasinya begitu hebat, berantem lah si Al sama si Andin, kabur dari rumah. Lagi seru-serunya, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek kesel banget ya, lagi seru-serunya habis. Hidup begitu bang, lagi naik karirnya mati, lagi gagah-gagahnya mati, lagi jaya-jayanya mati. Saya punya sahabat, punya abang baru tadi sore, almarhum wal magfurlah Bang Haji Lulung. Sebulan yang lalu masih bareng acara di Bamus sama saya, ngobrol banyak. Tadi dipanggil oleh Allah. Saya punya temen lagi po, almarhum Ustadz Jepri Uji, ganteng keren, masih muda, 40 tahun 3 hari umurnya. Baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja 650 cc, kenceng buat ditabrak pohon palem. Palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati po. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang. Kalau komang-komang kita ketok-ketok palanya nongol gitu kok. Ih najong, pikirannya kesong aja minta. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak, mati mah misteri, mati mengacak kok. Kadang neneknya seger, cucunya berangkat duluan, kita nggak tahu. Masih muda, cantik, terkenal, artis, Nike Ardila mati sampai sekarang. Mati. Alda Risma, Sukma Ayu, Pepe Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, perawan. Nah, kalau perawan beda sama gadis bang. Kalau gadis belum tentu perawan. Tapi kalau perawan udah pasti gadis. Namanya aja perawan. Perawan, pra artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan sama yang satu. Masih muda. Ricky Joe, penyiar bola 40 tahun mati. Budi Anduk 40 tahun artis mati. Ade Namnung temennya 38 duluan mati. Belum lama yang namanya si lakinya BCL po, siapa namanya, Asraf, 40 tahun po, ganteng. Ya Allah, meninggal 18 Februari 2019. Sengaja saya hafalin biar masa idahnya BCL ketahuan sama saya. Keduluan sama Ariel saya. Tahu BCL juga. BCL juga tahu kok. Elok orang puntet di demen. Kok pakai nanya BCL juga tahu. Bu, masih pada muda bang. Masih pada muda. Julia Perez kenal kan? Jupe 37 masih muda po. Mati. Rame netizen komen di Facebook. Kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Memang saya lihat gede bebannya. Beban hidup impon ajong dah. Beban hidupnya po berat, gede. Emak bapaknya misah, dia pacaran sama Gaston, dihianatin mulu. Impon kesana aja pikirannya, bebannya gede. Ya Allah. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak po, mati mengacak. Bener? Maka jangan kita ngerasa muda. Muda mati, kaya mati. Buktinya Pak Harto duitnya banyak.
Pak Harto po, duitnya banyak, hartanya banyak, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat, itu dokter 40 nggak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati, apalagi kita yang timbang dirawatin dukun doang, nah lebih mati lagi. Mati kaya, mati miskin, mati gemuk, mati kurus. Jangan ngerasa gemuk. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Kok bisa begitu dok? Iya dong, kalau dia orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz, nggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus girang dong. Alhamdulillah dok, saya kurus. Yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Lah kok bisa dok? Kurang gizi. Mati juga ternyata. Nih. Udah girang ya? Udah girang kita ya kok. Kok nyaut-nyautin mulu. Bu, ya Allah nih gemuk mati, kurus mati, bahkan orang tua dulu ngomong, tong, lu jangan sok, jangan belagu, manusia mah umurnya gak banyak, manusia mah umurnya cuma 7, tuh kata kong saya. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, bener 7 umur. Asal napas kita keluar po, nggak masuk lagi, habis udah, segitu doang. Maka manusia nggak ada yang jago ayam. Manusia nggak ada yang super bang, yang super mami. Maka jangan sok-sokan kita. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati, apalagi anti air. Ada orang anti air bang, yang nggak pernah kena air wudhu, itu anti air. Makanya kita kepengen nih diingetin dengan haul. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang dihaulkan nih. Baba Haji Abdul Salam, Nya Haja Neng Ani, girang dapat kiriman doa. Kenapa? Orang meninggal dunia itu seperti orang tenggelam di laut. Orang lagi tenggelam di laut bang, dikasih apa aja gak bakal mau. Dikirimin duit 2 karung, gak bakal mau. Dikirimin motor, mobil yang mewah, nggak bakalan. Lagi tenggelam dia, lagi cengap-cengap. Yang dia mau apa? Ban mobil yang udah dikompak. Girang, kenapa? Buat pelampung. Sama orang meninggal dunia, dikirimin aja gak bakal nyampe. Apa yang dikirimin? Yang ditunggu, yantaziru da'watan abihi wa ummihi wa sahabati ajmain. Dia menunggu kiriman doa dari bapak, ibu, saudara-saudaranya yang lain. Maka beliau yang sudah meninggal dunia itu, kata siapa mati? Kata kita. Padahal dia pindah doang ke alam barzah, hidup lagi. Maka kita ziarah ke kuburan, beri salam tuh di kubur. Di pemakaman kita beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu semua penghuni kubur jawab salam kita. Kenapa? Karena dia dengar yang kita salamin, dengar. Waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak denger. Andai kata denger pok kagak jadi ziarah bang. Kita baru nyampe ke kuburan bapak kita, assalamualaikum mbak, ya ahlal kubur. Ji nyaut, waalaikumsalam ji, lu nyampe, langsung bang habis surat yasin kita lempar, sendal jepit pada putus, kita lari ngibrit, habis tasbih ampar-amparan. Dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Makanya arwah orang-orang tua kita bu pada datang itu bang. Yang sudah meninggal dunia, emak bapak kita arwahnya nyampe. Kapan dia nyampe? Malam Jumat, malam takbiran, malam nisfu Sya'ban, hadir datang ke rumah kita masing-masing, ngelihat anaknya doain apa kagak, ngelihat anaknya bacain yasin apa kagak. Kalau kita doain, kita bacain yasin, Fatihah yang kita kirimin, tahlil, zikir, doa, sedekah yang kita kirimkan, mereka senyum, girang orang-orang tua kita dapat kiriman doa. Tapi sebaliknya, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran, kita nggak doain, main pora-pora, main HP aja, TikTok mulu, dihajar dia. Orang tua datang ke rumah kok nangis arwahnya, kenapa nggak dapat kiriman? Maka kita manfaatin malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam takbiran. Karena mereka menunggu doa dari kita semua yang masih hidup. Sampai kapan di alam barzah? Sampai datangnya hari kiamat. Tapi orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, malaikat datang munkar nakir baik orangnya kalau bersama orang yang benar. Agak pakai galak-galak nanyanya. Baru nyampe ke dalam kubur ditanya, lu nyampe ji tuh ngajak kongko.
Lu udah ngopi? Gimana pegadungan, masih PPKM? Malaikat nanya PPKM. Enggak jadi dipanjangin. Enggak jadi dipanjangin. Enggak jadi dipanjangin. Enggak jadi dipanjangin. PPKM dipanjangin mulu. Panjangin 7 hari, panjangin 10 hari, panjangin 14 hari, panjangin lagi 40 hari, 100 hari. Ah, udah tuh PPKM. Ya Allah. Nanyanya enggak pakai serem-serem, ditanya, Ji, gue mau nanya melu, lu kan baru nyampe nih dari alam dunia ke alam barzah. Marrobuka, siapa Tuhan lu, Ji? Kita jawab, orang berbuat amal soleh mulu di dunia. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imam. Merat po, munkar nakir. Langsung aja ditemenin sama perempuan. Tinggi putih bang. Ya Allah, cakep banget itu orang. Tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget. Ya Allah, hidungnya mancung kayak prosedan TK. Biji matanya gede kagak, kecil kagak. Bibirnya kayak delima di belah 4. Delima di belah kedua kegedean. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Kita nanya kok. Orang cakep banget itu nanya, man anta lam arafi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu di alam kubur. Alhamdulillah. Allah bilang, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin, kata Allah. Di dalam kubur tidur kayak tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin kagak berasa, ya namanya nganten, tahu-tahu udah pagi. Tidurnya pengantin, tahu-tahu dibangunin udah hari kiamat. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya Pak, Bu, orang waktu hidup di dunia dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan banyak, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerja dan nyekek botol mulu. Itu botol lehernya kenapa kecil? Karena dicekekin mulu sama dia tiap malam. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Pendek kata nih orang gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, bongis banget. Apa kata munkar? Emang gua lagi tungguin lu. Nyampe juga lu di sini ya. Nah, ditegur sama nakir. Ngapa Kar? Nih dia kagak bener orang ini. Lu duluan nanya apa gua? Yaudah, sweet. Gantian nakir nanya, maro buka. Agak nyaut bang, diem aja melegeng. Agak nyaut ini Kar, budek galikir dia. Coba tanya sekali lagi, maro buka. Agak nyaut-nyaut. Wah ini dia, catatannya jelek semua, amal kejelekannya banyak banget. Apa kata nakir? Gue gimana rasanya nih Kir? Ya urusan kita berdua, lu ambil pentungan Kar. Munkar suruh ngambil pentungan. Pentungan malaikat po, kalau digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan malaikat. Ditanya kagak nyaut, dihajar sama malaikat, cukir, langsung sedih-sedihnya mental, kulitnya copot, tulangnya mental. Tulang mental bang, tulang mental nih, tulang mental, tulang mental mental. Kulit copot, kulit copot, kulit copot, copot. Baru teriak, dia merasa menyesal bang. Teriakannya di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia. Ngapa? Bentar aja, bentar. Balikin saya ke pegadungan. Balikin. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu budek, lu dibilangin lu budek, lu disuruh ngaji gak pernah ngaji, malah ustad lu ngomongin, ustadnya lu kata-katain, ustad lu gosipin, nampangan nih lu rasain. Nih dia gua kenalin nih yang kemarin makan duit bansos nih dia nih. Perkenalan sama malaikat, yang duit bansos kopi, iya ini dia Kir, hajar Kar, wajar. Ini dia yang kemarin ketakutan sama baleho, dia juga ketakutan juga nih. Baleho diturun-turunin, oh dia, gua gedik ya, buat dikir, hajar sikat. Ini dia nih yang menjarain Habib kemarin nih.
satu di dunia nih yang nembak 16 kali ini dia nih. Wah, dicari. Kenal mungkar nakir. Macem-macem. Ih, serem. Gede mendem bang. Dicongkel lagi sama malaikat. Tuing. Wadib lagi, na'udzubillah min. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat, na'udzubillah min. Makanya kita mumpung sehat, mumpung ada kesempatan ngaji po, ngaji bang. Ya udah gak kuat ngomong, belum makan. Kirain nyampe tadi dikasih makan dulu, kasih kopi tuh. Lagi lapar belum ke perut ini. Haul yang kita laksanakan malam ini kirang almarhum al-maghfurlah guru kita dan almarhumahnya aji kita. Itu manfaatnya buat orang yang dihaulkan. Yang kedua, manfaatnya buat siapa? Bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Anak cucu mantu Bapak Haji Zainuddin, Bapak Haji Hidayatullah, putra-putra beliau yang masih hidup sekarang bikinin haul nih. Ini Masya Allah, jangan kecil hati. Guru saya bilang almarhum wal maghfurlah Abu Yaki Haji Nurul Anwar, pendiri salah satu pondok pesantren At-Taqwa, putra al-maghfurlah Ki Haji Nur Ali, ulama mujahid yang terkenal Singa Karawang Bekasi. Beliau waktu ngajar bilang sama saya, bilang sama jamaah apa? Berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngitung jasa-jasa orang tua kita bang. Anak biar kata hebat banget po, punya titel tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SH, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler aja punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai banget, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak pakai hadroh, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa gede, sorbannya nyengser, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Jangan ketawa. Ini kalau ceramah lapar emang begini. Orang lapar suruh ceramah begini jadinya. Nih makanya nih orang tua Masya Allah, kalau ngitung-ngitung ada orang kampung saya bang, bapaknya mati. Malam ke-7 jengeluh lagi tahlilan, ya Allah Ustaz, pala puyeng buat ini. Tiap malam begadang, ilah ilallah, mana nggak punya duit besok malam ke-7 duit dari mana ini nyari buat tahlilan. Ya Allah capek banget meriang saya nungkulin orang tua gadangin pakai mati lagi aki-aki begitu ngomong. Saya omen lu baru 7 malam gadangin orang tua lu, bener? Kita dari masih kecil berapa tahun digadangin kita, dari masih kecil digadangin sama orang tua kita. Di mana lu tanda bakti sama orang tua? Saya bilang begitu. Yang sehebat-hebatnya emak, Masya Allah kayak apa emak hebatnya. Ibu yang ngerasain bagaimana gak enaknya beranak. Baru 2 bulan aja kandungan udah kita seksa bang, muntah tiap jam, ngidam, uat yang diminta yang aneh-aneh. Yang namanya emak ngidam yang aneh-aneh minta, yang kagak musim dia cari. Pengen banget tengah malam nyium pala kereta. Belum kelar ngomong, sono aja polo. Bu, tengah malam ngidam pengen buat megang pisang. Maksudnya lakinya Ustadz po, pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Itu pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid rumah. Tengkurap takut jomplang, ya Allah mak 9 bulan wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, bener bu? Saat-saat ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati, perut sakit mulus, penyakit 1000 jadi 1. Dibawa ke bidan, aduh bang, ya Allah lakinya dicari, aduh bang
sakit banget bang. Laki nyamperin dikit banget ngomong, sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah. Bener bang. Lagi panik kita, bini mau beranak, gua tahu sendiri masih sempet-sempet yang merokok. Dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Saat keluar anak brol ke alam dunia, sakit mak, perih, berlumur darah, itu mak ngomong, mak kita sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener po? Nggak ada mama abis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar tunjuk-tunjuk sama dia, gara-gara lu sialan bener lu. Lu kagak tahu gua berapa jahitan nih. Bener po? Saking sayangnya sama anak, dimandiin, dibedong mamanya, sampai lupa sama anak jakudang. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Saking sakitnya beranak sampai lupa sama anak sendiri. Anak ketapa, anak ketapa. Lakinya ngomong, barusan lu keluarin. Anak tapa. Ya Allah po. Tuh emak tuh, makanya emak lebih dekat sama anak, bener po? Lebih sayang sama anak emak. Nggak ada ayam jago giring anak. Bener bu? Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak, bapak mah kagak bangun. Dengar bocah nangis, bocah kesel banget bapaknya. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak. Orang telaten ngurusin anak. Emak sayang banget. Bener bu? Sayang buat emak tuh. Lagi enak-enak makan, emak punya anak kecil nangis, dia tinggal makanannya. Bener bu? Dia lihat anaknya, anakku dibersihin dulu, dicebokin dulu, kelar nyebokin langsung dia makan lagi, nggak pakai cuci tangan lagi tuh emak, langsung digindel jadi satu gitu. Mas sambal kuning, emak sayang banget. Bener bu? Makanya mama kalau kondangan, pengajian selalu bawa tas kecil. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin, ada kue pepe, buntel, ada pisang. Buat siapa, Bo? Buat anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali yang ngantongin selampai dari rumah, kan ada. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah, ngomong. Emak sayang banget. Seorang tokoh dari India, Bang, Mahatma Gandhi. Lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya sampai besar, sampai sekolah tuh. Apa kata emaknya? Hei Gandhi, kau sekolah di Inggris yang benar, jangan tergoda dengan budaya-budaya Inggris, pertahankan budaya Indiamu. Mahatma Gandhi dipesan sama emaknya, dididik sama emaknya, jadi manusia besar. Berapa banyak orang lahir ke dunia ini besar di tangan emaknya. Bener kok? Allah tahu urusan. Kalau anak banyak, emaknya mati duluan, berantakan bocah. Tapi kalau anak banyak, bapak mati duluan, rapi anak diurusin emak. Kebukti orang tua dulu, Bang. Saya punya saudara po, emak beranak anak ke-13. Saya anak ke-12 nih. Semuanya cewek, saya doang laki. 13 Bang, orang dulu kan subur-subur. Tiap tahun beranak, bapak pulang dari sawah, basah kolornya, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan airnya, bunting lagi. Saking suburnya tuh emak. Iya Bang, ngerasain. Emang zaman susah, anak banyak, mandi berlima, anduknya satu. Diputer sama nenek-nenek. Makannya susah, berebut nasi sekepel, anak banyak, pada diem, kagak berani kita. Untuk emak kita tuh kreatif, nasinya cuma sepiring, mengkudunya 3 bakul. Itu daun mengkudu diiris sama nenek-nenek, wah Allah, diuluk tuh mengkudu, keuruk nasi sama mengkudu po. Makan berebut lah, cetong banget. Nggak kuat, tetap aja kuning, ya ada hijau-hijaunya dikit dah. Hidup sampai sekarang tuh mak. Boro-boro makan daging Bang, yang zaman susah. Makan daging harapin ada orang mati doang, tahlilan. Asal ada yang mati tahlilan digirang buat emak. Pergi sotong, pergi lu tong, mau pergi ngikut baba lu sono, yang ngikut baba lu. Ntar lu pulang bau besek. Kadang-kadang kita nggak ngikut bapak, bau besek Bang, dalam daging sekepel. Dipegangin sama emak, jangan berebut ya, jangan berebut, ntar emak yang ngatur nih, emak yang ngatur.
dikopetin sama mama dikit-dikit, kopetin. Jadi nggak berasa daging bang, berasa kecap doang. Sampai segitunya. Pernah ngerasain 3 bulan agak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya bontot ngomong, Mbak emang nggak ada yang mati apa? Bapak ngambil sorban dari depan rumah, ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah pas sore ada yang mati kok. Birang banget saya, alhamdulillah. Bocah main di masjid ketiban beduk, mati. Tuh. Makanya ini anak jangan kecil hati bang. Sehebat-hebatnya anak, emak pak ada capeknya. Sama orang tua yang namanya laki jangan juga sembarangan, bener. Emak biar kata hebat kan ada capeknya. Punya anak kecil tengah malam mesti melek aja. Sampai kewalahan dia, ya Allah Bapak lu mana tahu ini ya, ini bocah masih melek aja, mata udah ngantuk banget ini. Bapak lu ya cari orang laki. Sini apa lu bantuin gua ini. Ya lu kan orang laki, akal lu banyak, takutin kayak bocah biar tidur. Bapak akalnya banyak, keluar rumah sampai pojokan jendela sambil nongkrong dia bapak. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Tidur ya sayang, boto. Ada anjing di samping, tadi gigit loh. Tuh, akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya di anjing-anjingin. Ya Allah, sampai segitu perjuangan bapak po. Siang malam bapak tuh jadi orang laki, pala jadi kaki jadi pala, bener bang. Nyari nafkah buat anak, buat bini. Masya Allah bapak kita berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Buat siapa? Buat anak. Makanya jangan pernah kita ngecilin orang tua. Makanya orang tua mesen sama kita semuanya satu, biar jadi orang yang bener. Ninggalin anak yang soleh, bukan anak pinter. Anak kalau pinter doang bang, kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Lah bocah pinter, tanahnya itu juga, suratnya ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyakan. Adanya yang bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter. Akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual. Nih kenapa? Kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Bener bu? Kita pengen punya anak yang soleh. Anak sekolah di mana-mana di luar negeri, ngaji kagak diajarin. Sekolahnya S1, S2, S3, S3, kebanyakan S, jadi beku. Ngaji kagak pernah, nggak bisa. Makanya bu, pak, kalau punya anak, sisain atuh anak banyak yang bego aja tuh. Sisain si bego. Bego tapi bener. Daripada pinter nggak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau tuh si bego. Dibeliin motor ninja nggak mau dia. Emang apa tuh nggak mau nih? Saya maunya menemenin emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah mau ke warung saya mau. Tuh bego tapi bener. Bisa baca Quran ngaji juga mau. Tuh bego tapi bener. Emaknya perutnya sakit bang, jeborain. Emak sakit emak sakit perutnya. Emak si bego tuh diolesin balsem po, emaknya belakang, perutnya depan, semuanya. Emaknya sampai kepanasan. Bego. Emaknya sampai kepanasan, teriak emaknya, teriak, panas neng. Emak kepanasan, diambilin payung. Bego. Emaknya teriak panas, diambilin payung. Bego tapi bener po. Bisa ngaji alhamdulillah. Makanya dikatain bego, lu nggak gaul, antepin aja dikata nggak gaul. Yang penting gue bisa ngaji, bener. Emak lagi sekarat, si bego yang ngaji. Daripada yang pinter di Amerika, di luar negeri, di Jepang, ya nggak, kagak pulang, sedih nggak orang tua? Sedih, pulang juga datang maksain ngaji tuh, nggak bisa gue ngajiin. Malah lagi sekarat itu, udah ngaji, dipaksa juga ngaji po, ngaji pakai terjemah. Surat Yasin ada terjemahnya, tulisannya bahasa Latin, bahasa Indonesia dari kiri ke kanan. Ya asin, A-nya banyak, I-nya banyak. Orang nggak bisa ngaji, ya asin, ya asin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati. Emaknya sampai melek, tambahin air. Dikira sayur kali po. Ya asin lagi. Makanya punya anak yang soleh, alhamdulillah.
Ini Bapak Haji ya Abdus Salam girang punya anak cucu mantu yang soleh, ngingetin doain ketika haul alhamdulillah. Tuh makanya jangan macem-macem sama orang tua. Makanya kita bakti sama orang tua kok. Kapan kita bakti bicara dosa-dosa kita banyak banget. Apalagi orang tua udah tua. Datang ke rumah orang tua kita nih jangan bawa tentengan ngarepin, kagak, emak nggak ngarepin begitu. Asal kita datang kita tengokin, emak udah tua tuh. Ya nggak, kita lihat genggemin pulang duit 100.000, itu duit diciumin sama emak. Pakai ngomong lagi, ya Roh, lu pakai bagi gua. Emang lu punya duit Roh? Gua doain Roh biar sehat, lu panjang umur, bisa ngurusin anak, dapat rezeki banyak. Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Ini kadang-kadang kagak main ke rumahnya, boro-boro buat tentengannya. Masa ada apanya nyak numpang mindonya, minum ke rumahnya. Ingatnya pakai cincin, habis cincin emaknya dirorokin sial jangkalan banget tuh anak. Minjem. Minta ya minta, minjemnya minta, dia juga. Ya Allah, bagaimana nyenengin orang tua. Makanya bakti sama orang tua kok bang. Saat kita Idul Fitri dah, di situ momen yang paling tepat, malam takbiran. Suruh bini kita bang, anterin makanan ke rumah emak. Neng, lo masak apa noh? Lebaran, anterin malam ini noh, sono ke rumah takbiran, anterin ke rumahnya. Ini ada tupat doang bang sama opor, ya udah lu anterin sono. Assalamualaikum, bawa tuh bini kita ke rumahnya. Assalamualaikumnya, assalamualaikum, nya. Assalamualaikum. Nenek tidur kali malam takbiran ya. Assalamualaikum. Salam. Lu nyampe neng. Ya neng, lebaran nggak bawa apa-apa sih. Nggak bikin apa-apa. Ada tupat tuang mau opor ayam ini. Sampai ngomong nenek-neneknya kita. Apa ngomongnya? Emang cucu anak lu udah lu tinggalin. Bener bang? Lebih khawatir sama anak sama cucunya. Emang lu ada apa? Emang lu pakai bikin opor ayam? Emang punya ayam? Laki saya ayam siapa tuh dipotong? Masih mikirin cucu, bener bu? Tuh biar kata udah punya anak kok orang tua nyucu khawatir buat cucu nenek-nenek. Aki-aki sayang buat cucu, makanya udah nenek-nenek sayang sama cucu, khawatir sama cucu. Mana buktinya? Itu film Sidul. Mumpung Tile sayangnya sama Atun doang sama Sidul. Si Mandra kan anaknya. Kagak dikasih apa-apa. Sidul dibeliin motor, Atun dimodalin salon. Mandra beli tanah 50.000. Kagak dikasih sama Kong Tile. Kesel banget makanya Mandra, biarin, kata Mandra begitu, biarin, jangan dipisahin. Ada yang gue makan nih kata Mandra begitu. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua. Begitu kata Mandra. Makanya sayang sama cucu. Lebaran pertama, sholat Idul Fitri kelar, setengah 8, ajak anak-anak kita, bini kita, neng, lebaran yang ke rumahnya, neng, anak lu udah dandanin pakai baju, udah cepetan, ayo berangkat yuk, kita lebaranin, tak kesiangan, katanya, berangkat itu, assalamualaikumnya, mbak, assalamualaikum, mbak, ketemu bapaknya, waalaikumsalam, ya Allah, mbak, maafin saya, mbak, lebaran pertama air mata dong, guru juga aja kok, lo cetek buat air mata, mau nangis aja, maafin, nangis sambil ngomong kan gak jelas. Nangis dari setengah 8 sampai setengah 11. Saking salahnya sama orang tua. Lo kayak lama nangis lapar perutnya. Makan banyak sebelum makan ininya. Lapar banget baik sebelum makan. Lo makan. Lo ada tupat sama opor ayam. Emang lo yang bawain malam dingin. Kita makan tuh tupat bang, emang anak aku punya keketan. Kita yang bawa, dia bawain, dia makan. Bagaimana mau nyari berkah sama orang tua? Lebaran pertama anak ke rumah orang tua. Lebaran kedua gantian dikejar sama dia. Baba, dia telepon babanya. Baba, kemarin saya datangin udah ke rumah. Sekarang baba ke rumah saya, jagain rumah saya pak. Saya mau bini saya nih mau berangkat ke Ragunan. Bu, emak bapaknya jadi suruh jagain rumah. Bang, dia berangkat sama bini sama anaknya. Bikin timbel kayak bantal guling gede buat dibawa. Gelar tikar sono di kebun binatang. Ujung gelar bang, makan bareng sama keluarga buaya, keluarga macan dimakan sama bareng. Orang mesti setahun sekali ajak emak kita enak ajak sono, ajak ke Ragunan biar seneng. Sampai di Ragunan bukain kandang macan. Jorogin masuk situnya lu tuh. Duraka jangan tanggung orang tua. Ajak Ancol nyak madinya lelepin nyak kita. Suek banget. Anak disuruh jagain rumah, orang tua suruh jagain rumah, makanya berkah bang, nggak ada ruginya. Bang Haji Jainuddin, Bang Haji siapa namanya, Bang Haji Hidayatullah, ya nggak ada ruginya kita ngurusin orang tua.
yang dikeluarin malam ini, harta, tenaga, pikiran, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Jangan kecil hati bang, buat orang tua mak. Jangan harap kita mati bu didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak mau doain orang tua, bener? Jangan harap kita mati nih didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak mau doain, maka kita perlu doain orang-orang tua kita. Kita mati ntar didoain sama anak-anak kita. Alhamdulillah. Nih makanya Masya Allah luar biasa. Jauh-jauh hari udah rapat kan Bang Haji Jainuddin, Bang Haji Hidayatullah, udah rapat ya saudara, kumpul mau haul nih kita. Kira-kira siapa ya? Ayo kita rapat musyawarah dah bikin haul. Ya udah kita kira-kira ngundang siapa nih? Tuh anak pertama ngomong undang Ustaz Muhammad Zeta aja dah. Terus penceramahnya siapa? Tile dah Tile. Tuh anak kedua ntar siapa yang ngamplopin? Ya apa bang, orang lagi musyawarah. Nah, ceritanya lagi musyawarah saudara keluarga ya. Nilai mau ya udah amplopnya juga cepat nih ya. Nah ya udah urusan siapa? Urusan gua udah, urusan tenda dah, catering gua dah, semuanya makanan. Panggung mesot udah gua, anak yang keempat tuh tanggung jawab semua. Anak yang bontot kesian ya. Emang gua nggak kerja gara-gara covid ini, PHK ya. Biarin dah gua bantuin gelarin tiker aja. Tetap ada pahalanya yang gelarin tiker buat orang tua. Alhamdulillah. Maka ini malam kita buktiin sayang kita sama orang tua, ibu, bapak. Dulu kita anak-anak, sekarang udah jadi orang tua, bener? Kita kepengen anak-anak kita meninggal dunia, kita anak kita doain kita dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solehat. Mudah-mudahan ini peringatan Maulid dan peringatan haul bukan hanya sekedar peringatan Maulid Nabi. Yang kita peringati peringatan Maulid Nabi, lahirnya Rasulullah, memperingati hijrahnya Rasulullah, dan memperingati wafatnya Rasulullah. Haul termasuk memperingati pula orang-orang tua kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita yang sedang belajar Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, dan kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Insya Allah kita meninggal dunia masuk ke dalam kubur, dijadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja karena udah lapar saya, belum makan ya. Kalau ya dah doain saya biar gemuk, biar sehat. Ibu bapak saya datang nggak sendiri kemari. Saya udah ngomong tadi Bang Haji Hidayatullah, Bang Haji Jainuddin bahwasanya saya buka stand produk madu mereka madu Bang Tile ya. Itu kalau ibu beli satu botol ada ukuran yang gede, yang kecil, setengah juga ada. Itu keuntungan itu buat pembelian lahan pondok pesantren yang akan saya bangun. Depan rumah tuh ada 3.000, sampingnya ada 5.000. Saya lagi bebasin buat pesantren, makanya saya nggak mau nanggokin di mana-mana. Aku tuh minta duit menjamah, enggak. Saya mau menawarin produk aja. Di sana ada, kalau mau beli po ya, ada yang 60.000, ada yang 25.000, ada yang 120.000. Di sana ada ya, mereka madu Bang Tile, madu murni dari Jambi sono po, asli, nggak ada campuran ya. Ayah Haji Roma Irama, seorang raja dangdut po, minum madu Bang Tile. Wah, makanya udah 75 tahun beliau. 75 tahun udah pada keriput, udah tua po. Tapi 75 tahun Bang, jangan salah. Itu beliau kalau lagi konser manggul gitarnya tuh yang ujungnya kagak ada. Itu beratnya 10 kilo lebih. Dipanggul-panggul beliau. Kenapa? Kuat, masih sehat. Karena kata beliau minum madu Bang Tile terus. Makanya beliau luar biasa Bu. Ya enggak, setiap bulan langganan. Jadi 30 liter beliau pesen, semua kru soneta semuanya harus minum madu Bang Tile. Luar biasa dah. Mbok kalau mau beli, kalau nggak punya duit minjem sama temen yang nggak ngapa-ngapa dah ya. Dah, insyaallah dah. Ya, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, berkah, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kita kumpul di sini malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul. Summa ila ruh khususan ya almarhum Bapak Haji Abdus Salam bin Kong Haji Niman.
Sumaila ruh khususan almarhumah Nyahajan Neng Aning binti Kongdul wa usulihima wa furu'ihima syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ibu bapak banyak kurang banyak kesalahan, mohon maaf. Jangan pulang dulu ya. Itu cuma doa antar ya, langsung gabur ya. Dan ini aja doain ya biar gemuk lagi ya Allah. Kalau gemuk bukan tile jadi tolek. Nah ini aja ya, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.